Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalah karena nikmatnya yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuan kita adalah untuk senantiasa bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus jaga nikmat ini dengan baik, karena di hari yang tidak diterima lagi harta dan semua bentuk sogokan, di hari itu adalah hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat, hari dikumpulkannya kita di sana di hari akhirat. Maka di saat itulah, ya, kalau kita di dunia punya bekal yang terbaik, maka kita akan dimudahkan oleh Allah di hari yang paling sulit tersebut. Kalau kita tidak menjaga dengan baik nikmat yang Allah berikan ini, maka kita akan kesusahan di hari akhirat tersebut. Ya. Oleh karena itu, kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, Nabi katakan, innahu sayatikum aqwamun min aqtaril ard yatafaqqahuna fid din wa yatlubuna hadisi fa idza ja'ukum fakrimuhum. Sungguhnya akan datang kepada kalian orang-orang yang akan selalu bertafakkur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari berbagai penjuru atau belahan dunia ini. Maka apabila datang kepada kalian, maka muliakanlah mereka. Masya Allah. Jadi kalian para penuntut ilmu itu sangat dihormati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada pengalaman guru kami waktu belajar di Arab Saudi. Masya Allah, kalau dia diundang sama syekh, itu syekh siapkan makanan yang spesial untuk para penuntut ilmu. Masya Allah. Kemudian pulang dikasih lagi amplop. Subhanallah. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Luar biasa pemuliaan orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu. Makanya para penuntut ilmu itu mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang terhormat. Itu. Dengan ilmu yang kita pelajari. Oleh karena itu, ya sekalian,
yakinlah bahwa ilmu yang kita tuntut ini kita sudah menyiapkan bekal yang terbaik menuju hari akhirat kita. Gitu ya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini termasuk bekal yang terbaik menuju hari akhirat kita. Nah, kemudian pada pembahasan kita ini ya, kita akan lanjut lagi bab du'ai ba'da tasyahhudil akhir. Bab berdoa setelah tasyahud akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, dari azab neraka atau siksaan api neraka, dari fitnah waktu kita di dunia, hidup di dunia, dan fitnah setelah kita meninggal. Ya. Jadi fitnah dunia yang banyak orang gara-gara dunia akhirnya lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Ya. Kemudian berlindung dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Ya. Jadi Dajjal yang pendusta. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam lafaz Muslim, idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi min arba. Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal, yaitu yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tsumma dzakara nahwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Kemudian disebutkan seperti tadi. Iya. Gitu ya. Jadi di dalam hadis ini pelajaran yang sangat berharga, yaitu hadhihi ada'iyah azimah hamma. Ini adalah doa-doa yang agung dan sangat penting sekali kita baca supaya kita terjaga dari siksaan neraka jahannam, siksaan dari siksaan kubur, ya. Kemudian fitnah hidup di dunia ini, ya. Fitnah setelah kita meninggal, dan fitnah al-masihid dajjal. Li'annaha talabal ida, li'annaha talaba al-i'adzah min a'zami syururi wa asbabiha. Kan sesungguhnya doa itu, ya, permintaan perlindungan dari keburukan-keburukan yang sangat besar dan berbagai penyebab-penyebabnya, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada bahaya tadi. Itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sudah tahu orang bisa masuk neraka jahannam, apa sebabnya? Ya, misalnya syirik, maka kita harus jauhi syirik. Ya. Kufur kepada Allah. Kemudian ada namanya nifak i'tiqadi. Itu ya, nifak yang sifatnya berupa keyakinan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan
kekufuran. Ini termasuk penyebab orang bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Atau ya, kufru al-iba, kufur karena enggan menerima kebenaran. Ya. Itu ya, tidak mau menerima kebenaran. Maka kita harus berlindung dari bahaya-bahaya ini. Itu ya, seperti iblis. Dia tidak mau menerima perintah Allah ketika disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Jadi itu termasuk yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, ada namanya lagi kufur selain enggan menerima kebenaran, ada lagi ya kufur al-istikbar. Ya, menganggap dirinya hebat, lebih baik. Nah, ini juga perlu kita hindari. Ya. Itu ya. Seperti perkataan Firaun. Ya. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Gitu. Maka ini menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Maka kita harus belajar terus tentang perkara agama ini. Ya. Mana hal-hal yang membahayakan kita, lalu kita minta kepada Allah dan berlindung dari segala bahaya tersebut. 6. Ada juga namanya kufur ya, asyak, ya, ragu terhadap kebenaran. Jangan-jangan dia ya buat-buat saja, misalnya Ustaz itu cuma mengarang-ngarang saja. Nah, ini termasuk meragukan kebenaran yang disampaikan. Seperti di zaman Nabi SAW, ada yang meragukan apa yang disampaikan Nabi, akhirnya mereka menjadi kufur. Ya. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh ragu terhadap kebenaran ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kalian termasuk dari golongan orang-orang yang ragu. Kemudian Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi ya wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya yang dianggap beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Jadi apa yang Nabi kabarkan, misalnya lalat jatuh ke dalam minuman, Nabi suruh perintahkan dicelupkan lalat itu, kita tidak boleh menolaknya. Nabi katakan tentang adanya hari siksaan dalam kubur, kita harus benarkan, tidak boleh ragu sedikit pun. Karena ada orang menolak apa yang Nabi kabarkan. Dan kita harus percaya bahwa neraka itu ada, siksaan dalam kubur juga ada. Tidak boleh ragu sedikit pun. Karena Nabi SAW pernah ya melewati kubur, lalu Nabi mengatakan, ya, sungguhnya dua orang ini disiksa. Ya, Nabi menunjuk dua kubur itu ya, dan mereka ini disiksa bukan karena dosa besar. Ya. Yang satu disiksa karena apa? Kencing. Ya, dia kencing tapi tidak berhati-hati dari najisnya.
Makanya kalau kencing harus cebok. Perhatikan celananya, jangan sampai terkena najis. Kencing akhirnya celana kena air kencing. Hati-hati. Ya. Jadi kencing itu betul-betul tuntas. Ya. Apalagi kalau di WC, misalkan jangan kencing sampai terpercik di ya pakaiannya. Kalaupun kena maka dicuci atau diganti pakaian kalau ada. Nah, supaya jangan kita disiksa di dalam kubur. Kemudian Nabi mengatakan yang satu juga disiksa gara-gara namimah. Namimah ini orang yang suka mengadu domba, menceritakan saudaranya atau keburukan saudaranya kepada orang lain. Akhirnya orang itu marah. Itu ya. Akhirnya si A dengan si B berkelahi. Ya, dia sengaja sampaikan kepada orang itu supaya dua orang ini berkelahi, maka ini disebut namam atau ya qattat. Makanya Nabi SAW mengatakan ya tidak akan masuk surga qattat. La yadkhul jannata qattat atau la yadkhul jannah namam, tidak akan masuk surga pengadu domba. Itu. Yang berhati-hati. Jadi kalau kita dengar saudara kita begini dan begitu, jangan kita lapor kepada saudara yang lain. Fulan itu ceritakan antum. Tidak boleh. Iya. Paham? Supaya kita selamat di hari akhirat, di dalam kubur. Nah, kemudian yang banyak juga mencelakakan orang, ya, yaitu fitnah. Setelah fitnah, Nabi katakan tentang azab neraka, Jahannam, siksaan kubur, kemudian fitnah, ya, dunia ini. Ya. Waktu kita masih hidup, hati-hati. Ya. Di saat kita hidup ini, ya, jangan dengan kemewahan dunia, dengan gemerlapnya dunia, sampai kita mengorbankan agama, tidak peduli dengan agama Islam, gitu. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu melainkan seperti orang yang menjadikan, ya, jari-jarinya tercelup masuk ke dalam air laut. Gitu. Kalau antum celupkan tangan dalam air laut, lihat itu air yang menetes. Ya. Sedangkan air yang banyak itu, itulah gambaran dengan kehidupan akhirat. Akhirat itu banyak sekali, masya Allah, luas. Kenikmatannya dibandingkan dengan dunia ini tidak ada apa-apanya. Seperti air yang menetes. Air menetes itulah dunia. Gambarannya seperti itu. Tapi banyak orang gara-gara yang sedikit itu dia lalai, dia mengorbankan akhiratnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah kehidupan dunia ini. Itu. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda ma saqa kafirun syurbata ma'in." Sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau hanya sehelai dari sayap lalat. Pernah lihat lalat?
Ya. Dari lalat itu dia punya sayap. Sehelai saja sayapnya. Sekiranya dunia ada nilainya seperti itu, ya, maka kata Nabi SAW, "Masaka kafirun surbata ma'in." Sungguh orang kafir tidak akan dapat bagian walaupun seteguk air. Nah, jadi dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya Allah sebutkan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsirun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini seperti Allah katakan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Ya. Dan kalian hanya berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak, bangga dengan banyaknya, ya, usaha, itu, punya pangkat, punya jabatan, punya harta yang melimpah, bangga dengan itu. Itu. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 21. I'lamu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia, ya, adalah permainan dan senda gurau. Nah, jadi jangan dengan kemewahan dunia ini membuat kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan agama demi dunia, waliyadzubillah. Itu ya. Kemudian Allah lanjutkan, kama sali goisin ajabal kuffara nabatah thumma yahiju fatarahu masfarra. Itu. Jadi dunia yang orang banggakan ini, yang orang berlomba dengan harta, dengan anak, ya, memperbanyak anak, itu seperti apa? Seperti hujan yang menyirami bumi, yang kemudian membuat tanaman-tanamannya itu takjub bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi orang-orang kafir yang takjub terhadap dunia, bukan orang-orang beriman. Itu ya. Makanya kita lihat di mana-mana orang-orang kafir itu yang rela mengorbankan apa saja demi dunia ini, walaupun dia jatuh dari gunung, asalkan namanya terkenal, orang kafir rela. Itu. Kenapa? Karena dunia. Itu. Makanya kita tidak boleh seperti itu. Seperti tanaman yang dulunya hijau, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah dunia, hancur. Nah, kemudian Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadid. Itu. Sedangkan di akhirat ada azab yang sangat keras. Ada juga ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini kita harus kejar rahmat Allah, ampunannya, keridaannya. Nah, dan berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya Allah perintahkan dalam ayat selanjutnya, sabiqu ila magfiratin ila jannatin wa sabiqu ila magfiratin wa jannatin arduha kardis samai wal ard. Bersegeralah kalian, berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan kepada orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena besarnya bahaya ini, Nabi SAW takut dari fitnah kehidupan dunia
dan fitnah setelah kita meninggal. Ya, fitnahnya setelah kita meninggal itu besar juga. Ya, banyak orang setelah meninggal justru ya lebih besar fitnahnya. Nah, jadi jangan kita meninggalkan kesan yang buruk setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah Al-Masih Dajjal. Ya, ini lebih bahaya lagi fitnahnya Masih Dajjal. Dia bisa perlihatkan ya neraka dan surga. Tapi itu sebenarnya apa? Bukan neraka yang sesungguhnya, bukan surga yang sesungguhnya, bukan. Tapi disitulah banyak orang terfitnah, Akhirnya sampai-sampai menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Dajjal bisa perintahkan hujan turun. Itu. Makanya orang yang lemah imannya, apalagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara, mereka itu ikut Dajjal. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari bahaya itu. Nah, jadi selain membaca doa ini, kita harus baca juga surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu. Baca supaya kita selamat dari fitnah Dajjal. Ya. Jadi banyak bahaya-bahaya yang harus kita ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ahkamul ma'khudha minal hadis. Ada beberapa hukum yang diambil dari hadis ini. Yaitu pertama, istihbabu hadad doa. Yaitu disunnahkan kita berdoa dengan doa ini. Aqbat tasyahud, ya, di penghujung tasyahud kita. Aqbat tasyahud akhir, di ujung tasyahud akhir kita. Kama huwa sarihun bi takidihi, ya, bi hadzal makan fi sahih Muslim. Ya, sebagaimana telah terang ya kedudukan hadis ini dalam Sahih Muslim. Gitu. Jadi kita tidak boleh ragu ya tentang kesahihan doa ini. Dan boleh kita menambah dengan doa-doa yang lain, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang sesuai dengan hajat kita. Ya. Jadi sebelum salam dibaca doa ini. Ya, sebelum salam. Jadi boleh memperbanyak doa. Ya. Dan dihafal. Atau yang belum dihafal kita usahakan hafal. Atau misalnya doa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dari segala bentuk dosa, dan saya minta kepadamu kekayaan. Ya. Jadi selalu kita diperintahkan membacanya juga. Selain doa tadi boleh, gitu ya. Kemudian yang kedua, anna hadhihi isti'adha min muhimmatil ad'iyah wa jawami'iha. Di doa-doa ini ya, doa perlindungan ini termasuk doa-doa yang sangat penting dan dia komplit, Masya Allah. Singkat tapi menyeluruh, Masya Allah. Banyak manfaatnya di dalamnya, luar biasa. Gitu ya. Kemudian cuma itu tadi ya, karena menyeluruh sudah mencakup banyak hal, berarti kita harus berhati-hati dari semua bahaya-bahaya tadi ya. Jadi kalau kita sudah tahu
ya bahaya-bahaya ini, maka bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Misalnya menipu, mencuri, ya. Apalagi ya sengaja ya memaki misalnya, menghina, jelas bahaya-bahaya ini akan mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk bahaya kita harus lindungi, berlindung kepada Allah darinya. Ya. Jadi ya, termasuk doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an aslima au uzlam, an ajhala au yajhala alayya. Itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan, dari tersesat atau disesatkan, dari berbuat jahil atau dijahili, dari berbuat zalim atau dizalimi. Ini bahaya-bahaya juga, ya, yang bisa membahayakan buat diri kita dan orang lain. Jadi doa ini adalah benteng supaya kita bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi ya. Kemudian yang ketiga, subuti adzabil qabr wa annahu haqqun wal imanu bihi wajib. Itu. Yang ketiga, bahwa kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu Nabi menetapkan adanya siksaan kubur, dan itu hak. Ya, siksaan kubur itu pasti ada, benar, tidak boleh kita ragu. Wal imanu bihi wajib, dan beriman tentang adanya siksaan kubur itu wajib. Jadi ada orang seperti Mu'tazilah tidak percaya tentang adanya siksaan kubur. Jadi kita harus berhati-hati dari pemahaman yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya at-tahaffuz min syubhatil hayati wa syahawatiha. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga diri dari subhat-subhat kehidupan dunia ini. Berbagai subhat, ya, termasuk subhatnya Murji'ah misalnya, gitu ya. Kemudian subhatnya Qadariyah, Jabariyah, gitu. Subhatnya Khawarij, gitu. Jadi subhat itu dia seakan-akan nampak seperti kebenaran, padahal dia bisa merusak akidah kita. Nah, gitu ya. Jadi kadang orang menyerang kita dengan pemahaman yang hanya berdasarkan dengan akalnya saja, atau ambil dari Al-Quran tapi dia menolak dengan hadis misalnya. Gitu. Jadi ini subhat yang banyak orang hancur juga darinya gara-gara subhat ini. Gitu. Gitu ya. Makanya kita harus selalu membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a
warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang hak itu adalah hak, dan bantulah aku untuk senantiasa mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil, dan bantulah aku untuk senantiasa berlindung menjauh darinya. Nah, ini perlu kita harus belajar lagi bagaimana syubhatnya Khawarij sampai mengkafirkan orang Islam sendiri, sampai memberontak kepada pemimpin muslim, bahkan dikatakan pemimpin yang muslim sampai dia kafirkan, waliyadzubillah. Coba lihat. Ada yang sampai mengatakan helm itu termasuk togut. Coba lihat, mau menempatkan kata togut bukan pada tempatnya, dan ini termasuk subhat. Itu orang yang tidak punya ilmu gampang tertipu. Ada yang dengan mendatangkan subhat, jangan bergantung sama makhluk. Akhirnya dia karena subhat ini, dia pun akhirnya mengatakan ketika disuruh, Pak tunggu mobil, naik mobil ketual misalnya, dia bilang jangan bergantung sama makhluk. Coba lihat, kenapa? Terkena subhat, tidak bisa menempatkan ilmu sesuai dengan tempatnya. Mana bab bergantung kepada makhluk, dan mana bab untuk bisa kita berta'awun, tolong menolong, bisa menggunakan kendaraan, mana babnya, semua kan sudah dirinci di dalam agama ini. Itu. Tapi orang yang tidak punya ilmu gampang. Itu. Gampang apa? Terkena subhat. Itu. Kadang ada subhat, antum saja pakaiannya begini. Ketika ada orang pakaiannya tidak pakai jubah misalnya, dianggap dia itu bukan ahlu sunnah. Tuh, coba lihat, sengaja mendatangkan subhat untuk meruntuhkan kita di atas keistiqomahan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi subhat itu pelan-pelan menghancurkan. Itu ya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, mudah terkena subhat-subhat tadi. Gitu ya. Coba lihat kaum muslimin di saat sekarang ini, tidak bisa membedakan mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Tidak bisa bedakan. Yang tidak punya ilmu, bahkan dia balik. Yang sunnah dianggap ekstrim, kemudian yang ahlul bid'ah dianggap lembut. Coba lihat. Kenapa? Karena sudah tersusupi dengan pemahaman subhat. Ada orang-orang yang sengaja menyebarkan subhat di kalangan kaum muslimin. Akhirnya mereka benci kepada ahlus sunnah. Itu. Tidak mau belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena sudah termakam subhat. Mereka itu Wahabi. Waliyadzubillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan bahaya ini. Berlindung dari fitnah-fitnah yang berbahaya, yang harus selalu kita baca setiap di penghujung tasyahud akhir kita. Supaya kita selamat dari bahaya-bahaya ini. Ada dulu orang luar biasa, semangatnya luar biasa, tapi gara-gara subhat akhirnya dia pun mundur, dan akhirnya lebih jatuh kepada pemahaman yang lebih buruk lagi, yaitu dia jatuh kepada apa? Takfiri, waliyadzubillah. Suka mengkafirkan. Ini bahaya. Jadi kita kalau mendapatkan subhat jangan langsung dibenarkan. Harus
ya, pelajari lagi dengan baik. Itu. Pelajari lagi dengan baik. Jangan diterima minta-minta. Ya. Jangan diterima minta-minta. Ya. Harus kita rujuk kepada pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertengahan. Itu ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena subhat, ya, akhirnya ada yang sampai menjauh dari kebenaran. Itu gara-gara subhat. Makanya subhat itu bahaya, ya ikhwas sekalian. Nah, jadi kita harus berlindung kepada Allah dari bahaya-bahaya ini. Ya. Ada orang, ya, hancur yang dulunya bersemangat karena subhat, akhirnya apa? Mundur. Nah, bahkan menjadi, ya, pembeok terhadap kebatilan. Waliyadzubillah. Jadi sudah pernah terjadi, ya, dari zaman dulu, ya, di zaman, ya, Khalifah Utsman radhiyallahu an, ya, tentang fitnah Khawarij. Itu. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Padahal orang-orang yang terkena subhat itu orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, yang berjenggot, orang-orang yang selalu baca Al-Quran, tapi bisa terkena subhat. Masya Allah. Jadi kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati dari subhat-subhat dunia ini. Kemudian ada juga subhat seperti sekolah, katanya itu termasuk juga tidak boleh. Ya. Ini, ya, akhirnya dia tidak mau sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pemerintahan. Ya. Karena dianggap sekolah seperti itu togut misalnya. Ini bahaya. Ini termasuk subhat. Ya. Ada yang sampai ijazah itu haram. Iya. Iya, ada. Jadi kita tidak boleh mengharamkan yang sifatnya mubah, tidak boleh. Iya. Jadi harus belajar mana yang hukumnya haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang mustahab, mana yang makruh, harus belajar. Agama ini banyak. Ya, hukum-hukum yang sudah Allah buatkan sama kita. Ya. Gitu, ya. Jadi hadirin sekalian, ya, berhati-hati. Ada yang sampai mengatakan jadi pegawai itu haram. Ya. Nonton TV haram. Ya. Gitu, ya. Ini kita harus, ya, hati-hati juga. Jadi nonton TV, ya, sama dengan senjata. Senjata itu tidak boleh kita katakan haram, ya, karena dia adalah benda. Sama dengan TV, cuma kita menggunakan TV dan senjata itu sesuai dengan maslahat. Itu, paham? Kalau senjatanya dipakai membunuh yang tidak dibolehkan, ya itu baru haram. Sama dengan pakai YouTube, pakai TV. Kalau dipakai nonton yang buruk, baru menjadi haram. Itu. Jadi tidak boleh langsung memvonis haram, tidak boleh. Itu. Jadi kadang gara-gara subhat, ya sekalian, kita akhirnya gampang menjatuhkan saudara kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam
belajar agama ini. Ya. Belajar agama ini. Ada juga yang sampai yang tidak pakai songkok merah putih, ini haram, tidak boleh. Iya. Ada. Jadi harus pakai semua songkok merah putih. Ini termasuk apa? Iya, subhat. Makanya beragama, di dalam agama ini jelas semuanya, terang semuanya. Halal jelas, haram jelas. Nah, kaidah-kaidahnya Nabi SAW telah buatkan sama kita. Ya. Jadi dunia itu, ya, hukum asalnya boleh. Seperti tadi televisi, motor, senjata, itu perkara dunia. Ya, perkara dunia. Asalnya dibolehkan. Asalkan tidak apa? Tidaklah lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menjaga kita dan semoga kita selalu dimudahkan di atas agama Allah, istiqomah dan dimudahkan terus untuk bertafakkur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.